Halo adik-adik semua, kembali lagi di Rumba ya. Aku, Kak Rifki, akan mengajari mengenai bangun datar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, jangan lupa ya adik-adik untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Pertama-tama, di bangun datar, itu adik-adik tahu nggak ini namanya apa? Bener banget, ini namanya persegi. Kita ulangi ya, yang ini namanya apa adik-adik? Persegi. Selanjutnya yang ini, bener banget, yang ini namanya persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Kalau yang ini namanya apa adik-adik? Wah, adik-adik udah pintar ya. Yang ini namanya segitiga. Segitiga. Nah, kalau yang ini apa ya adik-adik? Ya, bener banget. Yang ini namanya belah ketupat. Ini ketupat ya, kayak ketupat. Adik-adik pernah makan ketupat kan? Pasti pernah. Nah, kita adik-adik tahu nggak yang namanya sisi dan sudut? Sisi dan sudut. Kak Rifki ajarin ya, sisi itu yang mana, sudut itu yang mana. Sisi itu merupakan garis ruas yang membuat suatu bangun datar. Yang mana sih Kak garis ruasnya? Ini, aku kasih tahu ya. Garis ruasnya itu yang ini, sama ini. Nah, udah tahu kan adik-adik garis ruasnya yang mana? Aku coba tanyain ulang ya, garis ruasnya persegi kira-kira yang mana ya? Ini, dan ini. Iya, itu namanya sisi. Nah, kalau misalkan sudut itu merupakan pertemuan antara dua garis ruas. Pertemuan antara dua garis ruas yang mana ya? Berarti yang ini, dan yang ini. Nah, adik-adik, pertemuan antara dua garis ruas ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Itu namanya titik sudut. Nah, yang titik sudut berarti yang ini sama ini. Kalau yang sisi tadi yang ini ya adik-adik. Oke. Terus sudutnya yang mana Kak? Sudutnya adalah, gambarnya ya. Sudutnya itu yang ini, dan ini. Betul, sudutnya 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam bangun datarnya. Pertemuan antara dua garis ruas yang di luarnya merupakan titik sudut. Kalau yang di dalamnya, adik-adik bikin lengkungan seperti ini, itu nanti namanya sudut. Ya, begitu ya adik-adik. Jadi adik-adik udah tahu nih yang mana yang sisi, yang mana yang sudut, yang mana yang titik sudut. Nah, aku pengen coba tes adik-adik di ini, bangun yang namanya persegi panjang. Yuk, kita coba bareng-bareng. Pertama-tama, adik-adik tahu nggak sisinya yang mana? Betul, sisinya ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dihitung sisinya ada berapa ya? Kita hitung bareng-bareng sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kalau misalkan sudutnya itu ada berapa ya adik-adik? Tadi sudut yang mana ya adik-adik?
pertemuan antara dua ruas, tapi kalau sudut yang di dalamnya, dan kita akan buat lengkungan. Satu, pertemuan dua ruas lagi di mana? Di sini. Dua, pertemuan dua ruas lagi di mana? Di sini, sama berarti di sini. Tiga, di mana lagi ya adik-adik? Betul, di sini. Nah, jadinya totalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Nah, kalau udah kayak gini berarti titik sudutnya berapa ya adik-adik? Titik sudut. Ada berapa ya adik-adik titik sudutnya? Pertemuan antara dua ruas, tapi yang di luarnya. Dan dia biasanya runcing adik-adik. Titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ya, betul banget. Jadinya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4 juga. 4. Oke. Sekarang adik-adik ngerjain sendiri yang ini. Adik-adik tahu ini namanya apa? Segitiga. Segitiga. Untuk sisinya ada berapa? Ayo adik-adik. Bener banget. Segitiga sisinya ada 1, 2, 3. Ada 3. Kalau sudutnya itu kita lihat pertemuan antara dua ruas. Yang ini, wah berarti ketemunya di sini. 1. Wah, di sini ketemu juga. 2. Wah, di sini ketemu juga. 3. Berarti sudutnya kita buat lengkungan di dalam. Sudutnya ada 3. Berarti titik sudutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Berarti 3, 3, 3. Jadilah segitiga. Oke, adik-adik sekarang udah tahu nih apa-apa aja yang namanya sisi dan sudut. Nah, aku sekarang bakalan ngenalin nih adik-adik yang namanya bangun datar lainnya. Kan ini ada persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Masih ada lagi loh adik-adik. Nih aku kasih tahu ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar yang namanya sisi dan sudut. Tapi pasti adik-adik belum tahu kan semua nama-nama dari bangun datar. Coba nih, Kak Rifki cek. Ini namanya apa? Ya bener banget, ini namanya layangan. Layangan atau namanya layang-layang. Pasti adik-adik pernah main kan layang-layang yang dilempar ke atas itu. Nah, sekarang yang ini apa? Benar, ini namanya jajar genjang atau jajaran genjang. Bentuknya set. Nah, bentuknya kayak gini. Diingat ya adik-adik. Nah, kalau yang ini gimana? Ini yang tadi sudah ada. Ini namanya belah ketupat. Mirip ya kayak layangan, tapi sama, sisinya sama semuanya. Kalau layangan, sisinya ini lebih panjang, ini pendek. Gitu ya adik-adik, cara bedainnya belah ketupat dan layang-layang. Pasti adik-adik juga pernah kan makan yang namanya ketupat kalau lagi lebaran. Nah, yang terakhir yang ini, trapesium. Ini trapesium sama kaki ya adik-adik. Coba kayak gini bentuknya. Nah, ini trapesium. Nah, adik-adik, kurang lebih adik-adik sekarang sudah belajar mengenai sisi, sudut, dan banyak jenis bangun datar. Abis ini adik-adik langsung bakalan diajarin yang namanya bangun ruang sama Kak Ivani. Yuk, tetap di sini aja. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Kak Ivani. Sekarang kita mau belajar mengenai jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Pada tahu gak sih rusuk, sisi, dan titik sudut itu apa? Nah, yang pertama, titik sudut adalah pertemuan dari 3 rusuk. Langsung kita lihat aja ya contohnya. Misalnya di kubus, titik sudut ada terletak di F. Titik sudutnya terletak di F.
ini F ini pertemuan antara garis ini, dan garis ini. Ada 3 garis, berarti ini adalah titik sudut. Mana lagi nih Kak yang titik sudutnya? B juga. Ini B juga termasuk titik sudut. H, D, C, G, A, E itu juga termasuk ya teman-teman, titik sudut. Pokoknya ingat aja, titik sudut ini titik antara pertemuan 3 garis. Nah, yang kedua, rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang berupa garis lurus. Jadi cuma ada garis lurus atau enggak garis melengkung pada tabung. Nah, kita contohin di kubus ini. Rusuknya adalah dari titik F ke titik H. Kita tulis ya rusuknya. Rusuk itu dari titik F, H. Nah, dari sini ke sini itu adalah rusuk. Mana lagi nih? Nih, ini juga garis ya dari D ke H. D ke H. Nah, sisi. Sekarang sisi. Sisi adalah dinding-dinding, langit-langit, dan lantai. Mana aja sih kalau di kubus sisinya adalah BFDH. Ini adalah sisi. Nah, ada yang tahu nggak selain BFDH apa lagi? Ini titik A, B, D, C juga merupakan sisi. A, B, D, C. Ini adalah sisi ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Nah, kalau dibalok, titik sudutnya berada di sini, titik sudut. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sisinya yang mana aja nih? Sisinya tuh yang ada yang ini 1, terus ini 2, 3, 4, 5. Nah, kalau rusuknya tuh ada di sini. Ini rusuk. Pokoknya yang berbentuk garis itu adalah rusuk. Ini juga rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, garis-garis, ini rusuk, ini rusuk, rusuk, rusuk. Maaf ya kalau nggak lurus. Nah, ini rusuk. Nah, kalau di prisma segi 4, ini adalah sisinya di langit-langit, ini di lantai, terus ini dindingnya. Nah, kalau titik sudutnya ini, dan ini. Nah, kalau rusuknya ini adalah yang garis-garis. Pokoknya ingat aja kalau rusuk itu ruas garis yang berupa garis lurus atau melengkung. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya, sekarang kita ke contoh soal. Nah, teman-teman, maaf ya, ini harusnya limas. Ini limas. Karena kenapa dikatakan 5 segi 4? Karena alasnya adalah segi 4 dan limas. Ingat aja biar gampangnya, limas depannya L, lancip. Berarti ininya ujungnya adalah lancip. Nah, lalu kita hitung deh jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, seperti kita pelajari tadi, rusuk itu adalah ruas garis yang berupa garis lurus. Maka kita cari di 5 segi 4 mana garis lurusnya. Lalu kita hitung. Ini garis lurus, ini 1. Garis lurus 2. Ini garis lurus 3. Garis lurus 4. Terus ini garis lurus 5. Ini garis lurus 6. Ini garis lurus 7. Ini garis lurus 8. Berarti rusuknya ada 8. Nah, sisi gampangnya yang tadi kita pelajari, sisi merupakan dinding-dinding, langit-langit, dan lantai. Kalau di sini lantainya adalah segi 4, berarti ada 1. Nah, dindingnya adalah segi 3. Berarti kita hitung ya. Sisinya ada 1 yang segi 4, terus ada 3 segi 3. Berarti totalnya 3 segi 3 dan 1 segi 4 ada 4.
Nah, kita cari sekarang titik sudutnya ada berapa. Ini yang lancip, ini titik sudutnya 1. Ini juga 2, 3, 4, 5. Berarti titik sudutnya ada 5. Nah, sekarang kita hitung prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alasnya yang berbentuk segitiga. Kita cari lagi rusuknya. Rusuknya ruas garis yang berbentuk garis lurus. Kita cari dari alasnya. Ini ada garis lurusnya ada 1, 2, 3. Terus yang di atasnya 1, 2, 3. Berarti udah ada 6. Sekarang yang tegak lurus ini 7, 8, 9. Berarti rusuknya ada 9. Nah, sekarang kita cari sisi-sisinya. Di lantai ada 1. Di langit-langit ada 1, berarti ada 2. Nah, di dinding-dindingnya ada berapa tadi? Ini 1, 2, 3. Di sini, dan di sini. Berarti ada 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisinya ada 5. Sekarang kita cari titik sudutnya. Kita cari titik-titiknya. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sudutnya ada 6. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin nih, jangan sampai lupa ya, titik sudut adalah pertemuan antara 3 garis. Nih, misalnya ini titik sudut ya. Ini merupakan ada pertemuan dari 3 garis. Ini garis yang ini, garis yang ini, dan garis yang ini. Lalu tercipta titik sudut. Nah, sisi itu adalah lantai. Ini lantainya. Ini langit-langitnya. Nah, terus ini dinding-dindingnya. Di sini juga dinding, ini juga dinding. Nah, kalau sisi jangan lupa kalau sisi itu ruas garis yang berbentuk garis lurus atau garis yang melengkung pada tabung. Misal nih tabung. Ini tabung ya. Nah, sisinya tuh yang melingkar di sini. Itu sisinya. Nah, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang pelajaran matematika, bisa bergabung dengan grup WhatsApp Rumbaya. Cek description box untuk info lebih lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah!